気をつけて作業せよ。吹き飛ぶぞ。どんだけうんこ好きなんだよ。 Dibuka dengan perang besar di Sekigahara antara pasukan Barat melawan pasukan dari Timur. Dalam perang ini, hampir seluruh pasukan dari Barat berhasil dikalahkan dan hanya menyisakan klan Shimazu yang terus melakukan perlawanan. Klan Shimazu sendiri ada di pihak Barat dan diisi oleh seorang samurai bernama Toyohisa Shimazu yang terkenal dengan kegilaannya dalam berperang. Perlawanan itu membuat pasukan Timur kewalahan dan memaksa Jenderal Timur yang bernama Naomasa harus turun tangan. Toyohisa kemudian meminta ayahnya yaitu Jenderal Pasukan Barat agar pergi ke tempat aman dan meninggalkan area pertempuran. Sedangkan Toyohisa bersama sisa klannya akan menghadapi pasukan Naomasa untuk mengulur waktu. Pertempuran keduanya pun tak bisa dihindarkan, yang membuat semua anggota Shimazu mengalami kematian. Hal itu membuat Toyohisa harus bertahan sendiri dan pergelutan melawan Naomasa pun terjadi. Pertarungan itu membuat keduanya mengalami luka yang cukup parah, serta berhasil memaksa pasukan Timur untuk mundur. Saat dalam perjalanan pulang, Toyohisa tiba-tiba memasuki sebuah ruangan putih yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya. Di ruangan itu, Toyohisa bertemu dengan seorang pria misterius yang sengaja membawa Toyohisa ke ruangan tersebut. Belum diketahui pria ini siapa, namun yang jelas, orang ini mengirim Toyohisa ke sebuah dunia baru yang dipenuhi oleh para monster dan juga kekuatan sihir. Di dunia itu, Toyohisa ditemukan dan ditolong oleh dua elf yang menyebut Toyohisa sebagai seorang drifters. Drifters adalah sekelompok para tokoh sejarah yang sengaja dikirim ke dunia isekai dengan tujuan tertentu. Toyohisa kemudian dibawa ke sebuah kastil terbengkalai yang berada di sebuah hutan. Saat sampai di area kastil, kedua elf ini dihadang oleh drifter wanita yang menanyakan maksud dari kedatangan mereka. Wanita ini bernama Nasuno Yoichi, yaitu seorang tokoh sejarah yang bernasib sama dengan Toyohisa. Yoichi kemudian menyuruh kedua elf untuk pergi dan meninggalkan Toyohisa seorang diri. Saat tersadar, Toyohisa sudah berada di dalam kastil dan ditemani oleh seorang drifter yang bernama Nobunaga Oda. Dan tiba-tiba, Toyohisa langsung menyerang Nobunaga yang membuat keduanya saling menodongkan pedang. Meski sudah diberitahu, namun Toyohisa masih tidak percaya kalau selama ini Nobunaga ternyata masih hidup. Nobunaga sendiri merupakan mantan kepala dari klan Oda yang dikabarkan sudah lama mati. Tak lama kemudian, Yoichi datang dan memisahkan mereka berdua. Toyohisa pun dibuat kaget saat mengetahui sebuah fakta kalau Yoichi berasal dari masa perang Genpei yang terjadi 400 tahun yang lalu. Nobunaga menjelaskan kalau dirinya berhasil selamat dari kematian dan dikirim ke dunia isekai oleh pria misterius. Toyohisa mengungkapkan kalau anak Nobunaga sudah mati saat terjadi penyerangan oleh Mitsuhide. Dari kejauhan mereka sudah diawasi oleh seorang wanita yang berasal dari organisasi sihir yang bernama Octobris. Wanita ini melaporkan semua situasi menggunakan sebuah kristal komunikasi yang langsung terhubung dengan pemimpin mereka. Rupanya, Octobris juga mengirim seorang pemuda bernama Hanmu untuk mengawasi dua drifters yang berada di tempat lain. Salah satu drifter ini bernama Hannibal Barca, yaitu orang yang ahli dalam strategi. Sedangkan yang satunya bernama Africanus Scipio, yang merupakan rival dari Hannibal sendiri. Kedua drifters ini seringkali tidak akur dan seringkali bertengkar karena hal sepele. Scene pun berpindah ke dua elf, di mana mereka sedang dimarahi oleh kakaknya, dikarenakan kedua elf ini telah menolong Toyohisa. Keduanya diperingatkan agar tidak berhubungan dengan para drifter, dan diminta untuk menjauhi area kastil. Ras elf sendiri berada di bawah tekanan kerajaan bangsawan yang menjadikan ras elf sebagai budak kerajaan. Akan tetapi, berita itu sudah diketahui oleh para bangsawan, sehingga mereka mengirim pasukan untuk menyerang para elf. Nobunaga bersama yang lainnya pun langsung menyadari akan adanya penyerangan yang terjadi di desa elf. Toyohisa kemudian mendapat penjelasan dari Nobunaga, kalau para elf adalah ras yang telah membawa Toyohisa ke kastil. Mendengar itu, Toyohisa pun langsung bergerak menuju desa para elf dan disusul oleh Nobunaga bersama Yoichi. Di tengah perjalanan, mereka melihat dua elf yang dalam pengejaran sebelum para drifters melakukan pertolongan.
Setelah pertempuran itu, Toyohisa mencoba berkomunikasi dengan kedua elf dan akan menolong para elf sebagai balas budi. Namun, ras elf tidak mengerti dengan perkataan Toyohisa, dikarenakan bahasa yang digunakan Toyohisa adalah bahasa Jepang. Melihat pakaian yang digunakan, Nobunaga pun menyadari kalau penyerangan itu dilakukan oleh pasukan bangsawan. Bahkan, Nobunaga berniat mengambil alih desa para elf dari para bangsawan. Kejadian itu pun diketahui oleh organisasi Octobris yang mendapat laporan dari seorang wanita yang bernama Olmino. Sedangkan pasukan bangsawan sudah menguasai desa para elf dan mengumpulkan para elf di satu tempat. Ras elf dianggap melakukan kejahatan dikarenakan telah menolong Toyohisa dan berhubungan dengan para drifters. Dari sekian banyak elf, hanya satu elf yang berani melakukan pembelaan. Elf ini mengatakan kalau para bangsawan sendiri yang telah melakukan kejahatan dengan mengambil ras elf perempuan dan memaksa para elf untuk melakukan pekerjaan. Akan tetapi, pembelaan itu malah membuat komandan pasukan menjadi murka, sehingga membunuh sebagian elf di sana. Namun tiba-tiba, satu prajurit melaporkan kalau telah terjadi kebakaran di ladang gandum. Sebenarnya, ladang gandum adalah milik para elf, namun diambil alih oleh para bangsawan. Ladang itu sengaja dibakar oleh Nobunaga untuk mengurangi persediaan makanan. Nobunaga sendiri menggunakan teknik dari sekte Ikko yang pernah digunakan untuk menentang Nobunaga di masa lalu. Dan secara bersamaan, Toyohisa pun muncul dari balik api dan menyerang pasukan bangsawan. Kejadian itu pastinya membuat para elf merasa kaget saat melihat Toyohisa membantai para prajurit bangsawan. Kedua anak elf kemudian datang dan memberitahu kalau mereka telah ditolong oleh para drifters. Toyohisa pun melihat kesedihan para elf yang anggota keluarganya dibunuh oleh pasukan bangsawan. Hal itu membuat Toyohisa dipenuhi oleh rasa amarah dan pergelutan dengan komandan pun terjadi. Sedangkan Nobunaga bersama Yoichi mengawasi apa yang dilakukan oleh Toyohisa dari kejauhan. Toyohisa kemudian menyuruh salah satu elf untuk membunuh komandan pasukan sebagai balas dendam akan kematian para elf. Meski tidak mengerti bahasa Toyohisa, namun para elf mengetahui maksud dari perkataan Toyohisa. Alhasil, para elf pun mulai mengambil senjata dan menghabisi komandan pasukan yang sekarat. Dengan kejadian itu, para drifters berhasil merebut wilayah tersebut dan menyelamatkan para elf dari para bangsawan. Keberhasilan itu langsung diketahui oleh pria misterius yang bernama Murasaki. Tak lama, datanglah seorang wanita yang bernama Isi yang merupakan musuh bebuyutan Murasaki. Ternyata, Isi juga mengirim sekelompok tokoh para penjahat yang disebut dengan para Ents. Bahkan, para Ents sudah berkumpul dan bersiap menyerang kerajaan di bagian selatan. Shin berpindah ke organisasi Octobris yang berada di benteng utara dari kerajaan Charnides. Mereka sudah merasakan kalau para Ents yang dipimpin oleh Raja Hitam akan datang untuk menyerang benteng utara. Salah satu prajurit kemudian mengatakan kalau benteng utara merupakan benteng yang susah ditembus karena sudah menahan serangan lawan selama 100 tahun. Para prajurit terlihat menyombongkan diri yang membuat pemimpin Octobris kehilangan simpati. Dianggap prajurit tidak berguna, pemimpin Octobris pun meninggalkan para prajurit dan berjalan menuju ruangan lain. Sementara di ruangan itu, telah terjadi perdebatan antara organisasi Octobris dan prajurit Charneades. Octobris meminta agar komando pasukan diserahkan kepada Hannibal dan Scipio yang rupanya sudah ada di pihak mereka. Namun diam-diam, Hannibal malah ngompol di celana yang membuat Hannibal ditertawakan oleh semua prajurit. Pemimpin Octobris kemudian datang dan meminta kedua drifter agar menyusun rencana untuk melarikan diri. Seperti biasanya, kedua drifter itu malah bertengkar meski dalam keadaan genting. Dan tiba-tiba, kristal komunikasi mengalami gangguan yang disebabkan oleh kekuatan sihir. Kejadian itu menandakan kalau Raja Hitam dan bala tentaranya sudah mendekat. Rupanya, Octobris juga membawa dua drifter lain yang masih belum diketahui identitasnya. Namun yang jelas, kedua drifter ini membawa kendaraan kuda dan menunggu para Octobris di luaran benteng.
Sayangnya, rencana melarikan diri itu sudah terlambat, dikarenakan Raja Hitam bersama pasukannya telah tiba. Raja Hitam mengerahkan ribuan pasukan yang diisi dari berbagai macam ras. Mereka juga diperkuat oleh para tokoh sejarah, yaitu Jeanne d'Arc, Hijikata, dan Anastasia Nikolaevna, yang dikirim oleh isi ke dunia tersebut. Seluruh pasukan kemudian diperintahkan untuk menyerang dan peperangan pun baru dimulai. Prajurit Carneades pun dibuat kewalahan karena harus menahan serangan yang tak ada habisnya. Ditambah lagi, para Ents dibantu oleh ras naga yang memudahkan mereka menyerang lewat udara. Di tengah pertempuran, ada seorang drifter baru yang muncul menggunakan pesawat. Drifter ini dibuat kebingungan karena muncul di tengah peperangan yang sedang terjadi. Adegan pun terus berlanjut, di mana Hijikata bersama yang lainnya berhasil membantai para prajurit dengan cukup mudah. Hijikata adalah seorang samurai yang dulunya dijuluki sebagai wakil komandan iblis. Sedangkan Anastasia dan Jeanne memiliki kemampuan sihir untuk mengendalikan salju dan juga api. Serangan ini menyebabkan runtuhnya tembok utara dan awal kekalahan dari bangsa Carneades. Para prajurit yang masih hidup pun tidak dibiarkan kabur dan harus mati secara mengenaskan. Bahkan, drifter yang baru muncul pun harus menyaksikan kehancuran tersebut yang mengingatkan dirinya akan masa lalu. Namun beruntungnya, Octobris berhasil membawa para drifter keluar dari area perang dan sempat dihadang oleh musuh sebelum mereka pergi meloloskan diri. Adegan pun berpindah ke Olminu, di mana ia berhasil ditangkap oleh Toyohisa bersama kelompoknya. Olminu menjelaskan kalau dirinya dari organisasi Octobris yang bertujuan menyatukan para drifter dan melawan para Ents. Olminu juga mengatakan kalau para Ents merupakan orang-orang kejam yang memiliki kebencian mendalam akan dunia. Kebencian itulah yang menuntun ambisi para Ents untuk memusnahkan umat manusia. Nobunaga kemudian menanyakan tentang bala tentara yang dimiliki oleh Octobris. Pertanyaan itu membuat Olminu sedikit kaget, dikarenakan Octobris tidak memiliki tentara ataupun pasukan. Octobris sendiri meminta bantuan dari militer dan bangsawan, kemudian menyerahkan komando kepada para drifter. Hal itu adalah hal yang bodoh bagi Nobunaga, dikarenakan semua kerajaan tak akan menyerahkan komandonya dengan begitu mudah. Menurut Nobunaga, satu-satunya cara untuk mengalahkan para Ents yaitu dengan merebut semua kerajaan dan membuat pasukan sendiri. Nobunaga kemudian menunjuk Toyohisa sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara di Benteng Utara, Raja Hitam mendapat laporan bahwa pasukan mereka banyak yang mengalami luka akibat perang. Dengan kemampuannya, Raja Hitam bisa menyembuhkan luka pasukannya dengan sangat instan. Raja Hitam mengatakan kalau dirinya pernah menolong manusia, tapi manusia malah menolak dirinya. Oleh karena itu, Raja Hitam menolong ras setengah manusia dan berambisi untuk membinasakan umat manusia. Raja Hitam lantas memerintahkan bawahannya untuk mencari dan membunuh semua drifter. Dengan kata lain, Raja Hitam tidak mau jika para drifter bersatu melawan dirinya. Di sisi lain, ras elf sedang dibuat kebingungan dikarenakan mereka telah membunuh pasukan bangsawan. Ditambah lagi, separuh ladang gandum telah habis terbakar yang membuat mereka tak bisa membayar pajak. Olminu kemudian mengeluarkan azimat sihir agar Toyohisa bersama kelompoknya bisa berbicara bahasa mereka. Dengan bantuan azimat tersebut, Toyohisa pun berhasil mengajak para elf untuk memberontak kepada para bangsawan. Mereka sudah menyadari kalau para bangsawan akan kembali mengirim pasukan ke desa elf, dikarenakan semua pasukan sebelumnya telah tewas terbunuh. Menurut Nobunaga, para bangsawan akan menyiapkan pasukan yang lebih besar, dan akan datang ke desa elf sekitar 3 hari ke depan. Mendengar hal itu, anak tetua elf yang bernama Sarah, kemudian meminta bantuan para drifter untuk mengajari ras elf cara berperang. Olminu memberitahu kalau kerajaan bangsawan itu bernama Kerajaan Orte, yaitu kerajaan timur yang didirikan oleh manusia.
Kerajaan Orte memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa negeri termasuk negeri Elf. Sampai saat ini, Kerajaan Orte masih berperang di seluruh negara dan menyatakan negeri mereka sebagai Kekaisaran Orte. Sebagai pemimpin, Toyohisa memiliki sebuah rencana, yaitu dengan membiarkan pasukan musuh masuk ke desa Elf. Singkat cerita, pasukan bangsawan pun berjalan menuju desa Elf sambil membicarakan pasukan sebelumnya yang sudah mati. Raut wajah mereka seketika berubah saat mendengar pasukan mereka mati karena ulah drifter. Setelah sampai, mereka tidak menemukan para elf dan mendapati desa elf yang sudah kosong. Mereka pun dibuat kebingungan dikarenakan para elf sengaja membuang tai mereka ke dalam sumur. Rupanya, para elf berpindah ke kastil terbengkalai untuk dilatih cara berperang. Nobunaga sempat diskusi dengan Toyohisa, kalau dirinya akan mengganti pedang dengan tombak, agar para elf tidak merasa takut dan bisa menjaga jarak saat berperang. Mereka juga membuat banyak busur panah dan akan dilatih memanah oleh Yoichi. Tak hanya itu, para drifter pun menyiapkan perlengkapan baju zirah, yang diambil dari mayat pasukan bangsawan. Sedangkan mayatnya sendiri, sudah dikumpulkan di satu tempat, dan telah dicampuri kotoran oleh Nobunaga. Di sini dijelaskan, kalau Nobunaga sengaja melakukan hal itu, untuk mempercepat proses pembusukan, agar bisa menghasilkan kalium nitrat. Begitu juga dengan Toyohisa, yang sengaja memenggal kepala musuh, sebagai tanda penghormatan. Hal itu pastinya membuat Ominu merasa kaget, dikarenakan pemikiran dan pengetahuan para samurai yang tidak biasa. Nobunaga kemudian meminta Ominu untuk menyediakan sulfur yang ditemukan di sekitaran Gunung Merapi. Para elf mendapat pelatihan memanah dari Yoichi sebelum semuanya berkumpul dan membicarakan penyerangan. Toyohisa baru menyadari kalau semua ras elf hanya diisi oleh ras elf laki-laki. Sarah mengungkapkan kalau ras elf bereproduksi setahun sekali dan semua elf wanita diambil paksa oleh para bangsawan. Dengan kata lain, para bangsawan ingin ras elf punah, dan menjadikan ras elf budak sebelum kepunahan. Mendengar itu, Toyohisa pun memutuskan untuk menyerang kastil bangsawan, setelah merebut kembali desa elf. Penyerangan itu pun dilakukan di malam hari, saat pasukan musuh sedang lengah. Pada awalnya, Toyohisa menyerang perkemahan musuh, dan memancing mereka agar masuk ke desa elf. Setelah Toyohisa, kini bagian Nobunaga bersama pasukan memanah yang bergerak. Para elf membuat barikade penyerangan, sesuai dengan arahan dari Nobunaga. Mereka pun berhasil menyerang dan menjatuhkan musuh, lalu membakar desa elf dengan panah api. Hal itu merupakan salah satu strategi Nobunaga untuk mengacaukan barisan musuh. Dan lebih gilanya lagi, Nobunaga menyiapkan anak panah yang dilapisi tai yang mereka gunakan untuk menyerang musuh. Nobunaga sengaja mengubah tai menjadi senjata, agar musuh yang terpanah akan terinfeksi bakteri tetanus dan mati secara perlahan. Ditambah lagi, persediaan air di sumur sudah tercemar, yang membuat pasukan musuh semakin panik. Situasi itu dimanfaatkan Toyohisa untuk menyerang dan mengambil kepala komandan musuh. Sementara musuh yang kabur justru masuk ke dalam jebakan Nobunaga dan dibantai habis oleh Yoichi. Setelah kemenangan itu, mereka pun menyamar sebagai pasukan musuh dan bergerak menuju kastil bangsawan. Sesampainya di depan kastil, Nobunaga berpura-pura menjadi komandan pasukan bangsawan dan meminta agar gerbang kastil segera dibuka. Dengan begitu, mereka pun bisa masuk ke dalam kastil dan berhasil merebut kastil dengan cukup mudah. Toyohisa dan pasukannya kemudian menuju tower kastil untuk membebaskan para elf wanita. Namun saat sampai, mereka harus menyaksikan kesedihan elf wanita yang diperbudak dan dijadikan pelampiasan. Di ruangan berbeda, Nobunaga meminta penjelasan Ominu tentang lukisan seorang lelaki yang ada di dalam kastil. Ominu mengatakan, orang itu dikenal sebagai Bapak Orte, yaitu orang yang mendirikan Kekaisaran Orte dan bunuh diri secara tiba-tiba. Salah satu elf kemudian melaporkan kalau Toyohisa menyeret para prajurit ke halaman dan akan mengeksekusi para prajurit tersebut. Entah kenapa, Toyohisa sempat berpikir lama saat akan memberi perintah eksekusi kepada para elf.
Hal itu memaksa Nobunaga untuk memukul Toyohisa dan memerintahkan para elf agar membunuh semua prajurit. Saat tersadar, Toyohisa pun langsung memukul Nobunaga sebagai balasan pukulan yang tadi. Salah satu prajurit ada yang dibiarkan hidup, dikarenakan orang itu baru dimutasi dan belum melakukan apapun. Rumor tentang Drifter pun langsung menyebar ke desa terdekat, di mana mereka berhasil menyelamatkan desa elf dan membebaskan para elf wanita. Para elf kemudian mendapat surat ajakan dari Nobunaga yang mengajak mereka agar kembali bergabung di pertempuran. Satu persatu desa elf pun melakukan pemberontakan dan mulai memisahkan bangsa elf dari Kekaisaran Orte. Scene berpindah ke Kekaisaran Orte, di mana para petinggi sedang membicarakan tentang hancurnya kekaisaran. Ditambah lagi, Orte kekurangan pasukan perang dan sudah berperang selama 40 tahun. Tak lama, mereka kedatangan seorang bangsawan bernama Saint Germi, yaitu orang paling berpengaruh di Kekaisaran Orte. Germi memberitahu kalau armada yang membawa persediaan ke barat telah diserang dan kemungkinan sudah tenggelam. Mereka diserang oleh Serikat Dagang Gubinen yang mendapat perintah dari seorang drifter yang bernama Laksamana. Beralih ke ras elf, di mana para elf dari desa lain mulai bergabung dengan Toyohisa setelah mendapat surat ajakan dari Sara. Sempat terjadi perbedaan pendapat antara Toyohisa dan Nobunaga, dikarenakan Toyohisa membentuk Dewan Desa. Menurut Nobunaga, Toyohisa bisa saja menjadi raja secara perlahan tanpa harus membentuk Dewan Desa. Dan entah kenapa, Nobunaga sangat berambisi untuk menjadikan Toyohisa menjadi seorang raja. Toyohisa mengatakan kalau dirinya tidak paham dengan perasaan orang lain, dan ada kemungkinan para elf malah berbalik memberontak karena hal itu. Ia tidak mau jika suatu hari nanti ada pengkhianatan seperti apa yang dialami Nobunaga di masa lalu. Nobunaga bersama para elf kemudian mengambil tanah dari toilet dan mengumpulkannya di satu wadah. Nobunaga juga meminta Sara agar mengumpulkan tai dari toilet dan juga kandang. Sara kemudian memberitahu kalau pandai besi di desa tak bisa membuat replika pistol seperti apa yang diperintahkan Nobunaga sebelumnya. Menurut Sara, hanya pandai besi dari dwarf yang mungkin bisa membuat replika tersebut. Saat malam harinya, para drifter merasakan ada kekuatan besar yang bergerak mendekati kastil. Toyohisa merasa akan ada pertempuran besar, seperti pertempuran yang terjadi di Sakigahara. Ternyata, kekuatan besar itu berasal dari para Ents yang sedang menuju ke arah kastil dan akan menyerang para drifters.